Mari kita berkunjung ke negeri Luosa. Terlihat Gumoong si siluman kerbau sedang mengunjungi putranya di sebuah kuil. Tentu kita masih ingat dengan Ang Haiji, putra dari Gumoong dan Putri Kipas yang kini menjadi pengikut Dewi Kuan Im. Diceritakan, Gumoong dulu adalah seorang yang hidung belang. Dia suka sekali main wanita dan punya banyak selingkuhan di mana-mana. Pada masa itu, rumah tangganya benar-benar berantakan. Setiap hari bertengkar sehingga sama sekali tidak punya waktu untuk mendidik anaknya. Karena tidak ada teladan dari orang tua, Ang Haiji pun tumbuh menjadi anak yang sangat nakal. Hingga pada puncaknya, dia bersekutu dengan siluman mimpi untuk menangkap Biksu Tong dan membakar sebuah desa. Untunglah Sun Gokong dapat menghentikan aksinya. Ang Haiji pun menyesali perbuatannya dan menjalani hukuman untuk menjadi pengikut Dewi Kuan Im. Untuk menuju tempat Dewi Kuan Im, Ang Haiji berjalan dan akan bersujud setiap 5 langkah. Menyaksikan putranya melakukan hal itu, hati dari kedua orang tua ini bagaikan tersayat-sayat. Seketika Gumoong pun mengikrarkan janjinya bahwa ia akan hidup rukun dan tidak akan pernah main wanita lagi. Selang beberapa waktu, Putri Kipas pun datang menemuinya, seakan-akan menjilat ludahnya sendiri. Ternyata Gumoong masih saja sering selingkuh. Sebulan yang lalu dengan siluman lebah dan seminggu yang lalu bersama siluman bebek. Yang paling parah, dia menjalin hubungan dengan siluman gagak sampai nekat mencuri kipas palem milik Putri Kipas dan menghadiahkannya kepadanya. Tapi untunglah Putri Kipas masih punya satu cadangan lagi. Merasa menyesal dengan perbuatannya, Gumoong pun bersumpah kalau dia sampai selingkuh lagi, maka guntur akan menyambarnya. Selang beberapa waktu, beneran. Ternyata rombongan Gokong pun sudah tiba di negeri Luosa. Karena terbang terlalu cepat, dia pun sampai menabrak sebuah bukit. Melihat keributan itu, semua orang pun langsung keluar untuk melihatnya. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau ternyata itu adalah rombongan Biksu Tong serta Sun Gokong yang terjebak di dalam sebuah piring raksasa. Singkat cerita, Pat Kei pun menceritakan semuanya mengenai Kratumpe dan Sun Gokong yang tidak bisa keluar dari simbal emas. Kemudian dia meminta Gumoong agar menggunakan tanduknya untuk mencongkel simbal emas itu. Tanpa pikir panjang, Gumoong pun langsung mengerahkan semua kekuatannya untuk mencongkel simbal emas. Setelah benturan keras yang terjadi, mereka pun akhirnya mendengar suara retakan. Tapi konyolnya, ternyata itu adalah suara dari tanduk siluman kerbau yang patah. Merasa satu-satunya harapannya sirna, Gumoong pun mengatakan bahwa masih ada cara yang lain. Ia mengatakan bahwa di dunia ini masih ada benda yang jauh lebih kuat ketimbang tanduknya, yaitu kaki gajah Tingti milik siluman gagak. Mendengar suaminya menyebut nama siluman gagak, Putri Kipas pun langsung emosi. Ia mengatakan bahwa Gumoong hanya mencari-cari alasan untuk bisa menemui selingkuhannya itu. Meskipun ini demi kepentingan Sun Gokong, tapi Putri Kipas tetap melarang keras suaminya menemui wanita itu. Tidak ingin pusing memikirkan rumah tangga mereka, akhirnya Gokong pun menyuruh Pat Kei dan Wuching untuk pergi menemui siluman gagak. Sebelum pergi, Gumoong pun berbisik kepada Wuching untuk menitip pesan romantis. Tapi karena istrinya di situ, dia pun mengganti isi pesannya. Dia pun mengatakan bahwa dia sangat membenci siluman gagak. Selain itu, dia juga sangat jijik. Ia juga menegaskan bahwa hubungan mereka sudah lama berakhir. Kemudian ia menyuruh siluman gagak agar tidak pernah memikirkannya lagi. Setelah itu, Pat Kei dan Wuching pun pergi ke tempat siluman gagak. Di sisi lain, Kratumpe dan Dewa Alis Kuning benar-benar kehilangan jejak Sun Gokong. Mereka berdua terus mencarinya, bahkan sampai bertanya kepada Dewa Bumi. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu kemana perginya rombongan Sun Gokong. Melihat adiknya yang tampak kelelahan, Dewa Alis Kuning pun menyuruh Kratumpe untuk beristirahat. Ternyata semua ini memang membuat Kratumpe sangat letih. Tanpa sadar dia pun menutup matanya, kemudian terlelap. Ketika dia sedang tertidur, tiba-tiba ada petugas neraka yang membawa rohnya ke akhirat. Ia pun sangat marah dan melakukan perlawanan. Kemudian Raja Akhirat pun menjelaskan bahwa hari ini masa hidup dari Kratumpe telah berakhir, sehingga dia harus mati dan kembali bereinkarnasi. Ia juga menjelaskan bahwa Kratumpe sudah berani menghambat perjalanan Biksu Tong. Dosanya sangat besar dan kini status dewanya telah dihapus. Namun Kratumpe menentangnya dan dia mengatakan kalau semua itu omong kosong. Menurutnya tak ada alasan baginya untuk mati karena dia selalu berbuat baik sehingga pahalanya berlimpah. Ia pun malah mempertanyakan bahwa Sun Gokong memiliki dosa yang jauh lebih besar di masa lalu. Tapi mengapa dia malah bebas dan justru mendapatkan tugas mulia mengambil kitab suci, sementara dia yang selalu berbuat baik malah disuruh reinkarnasi. Menurutnya ini sama sekali tidak adil. Tidak mendapatkan jawaban, dia pun langsung menyerang petugas neraka dan membuat kekacauan. Kemudian menodongkan senjata kepada Raja Neraka dan dilanjutkan menghancurkan buku catatan hidup dan mati. Di dunia, Dewa Alis Kuning mencium hawa siluman yang sangat pekat. Ia pun berpikir pasti ada siluman yang sangat kuat lahir ke dunia.
Ia pun cemas dan langsung mencari adik seperguruannya. Dia pun sangat terkejut karena hawa siluman ini ternyata berasal dari tubuh Keratumpe. Kemudian Keratumpe mengatakan kalau semua ini karena Sun Gokong. Kini baginya, dewa maupun siluman tidak ada bedanya. Ia pun bersumpah akan membuat perhitungan dengan Sun Gokong. Di tempat lain, terlihat siluman gagak yang tengah melamun. Ternyata dia sedang membayangkan masa-masa indahnya bersama Gumoong. Pada masa itu, siluman gagak adalah primadona bagi para siluman. Dia menolak cinta para siluman, kecuali siluman kerbau. Singkat cerita, mereka pun saling jatuh cinta dan banyak sekali menghabiskan waktu bersama. Saking cintanya, siluman kerbau pun ingin menghadiahkan sesuatu yang sangat spesial kepada siluman gagak. Ia pun rela menerobos neraka, menemui Buddha Monggili untuk meminta Gajah Tingdi. Singkat cerita, Gajah Tingdi pun berhasil diambil dan dia menghadiahkannya kepada siluman gagak. Ya, meskipun itu kisah cinta yang singkat, tapi menurut siluman gagak, hal itu sangatlah berkesan. Selang beberapa waktu, mereka pun kedatangan tamu yang tidak diundang, ialah Wuching dan Patkai. Ia pun mengatakan tujuannya datang kemari, yaitu untuk meminjam Gajah Tingti demi menyelamatkan Sun Gokong yang kini terjebak di dalam simbal emas. Mendengar hal itu, Parkit kecil pun sangat cemas. Ia pun langsung berlari untuk mengambil Tingti. Namun siluman gagak pun langsung menghentikannya. Kemudian mengatakan kalau Gumoong ingin meminjam Tingti, dialah yang harus datang langsung ke sini. Dia harus berjalan kaki dan bersujud setiap 5 langkah. Mendengar hal itu, Patkai pun langsung mencoba untuk merayunya. Ia pun menjelaskan bahwa Gumoong terlalu sibuk dan tidak sempat datang ke sini. Tapi ia menitipkan pesan cinta yang sangat romantis. Namun sebelum sempat menyampaikan isi pesannya, siluman gagak mendorongnya dan mengatakan bahwa dilihat dari wajahnya, Patkai bukanlah orang yang jujur. Ia pun kemudian beralih untuk bertanya kepada Wuching. Katakan apa pesannya? Jangan coba-coba bohong. Iya. Katakan kerbau, ia amat membencimu dan jijik padamu. Sejak awal sampai sekarang ia sudah membencimu dan menyatakan hubungan kalian sudah berakhir. Apalagi? Ia menyuruhmu untuk tidak memikirkannya lagi. Tidak ada Kau ingin menyampaikan yang seharusnya tidak disampaikan. Kau sudah lama ikut aku, tapi kenapa masih begitu bodoh? Kau ini bodoh sekali ya. Ya, mau bagaimana lagi? Wuching adalah orang yang sangat lugu. Akhirnya mereka berdua pun diusir dan diguyur dengan kotorannya Tingti. Setelah kembali ke negeri Luosa, Patkai pun mengatakan kalau ingin meminjam Tingti, siluman kerbau lah yang harus datang sendiri. Dia harus berjalan dan bersujud setiap 5 langkah. Dalam pencariannya, Keratumpe pun tiba di sebuah kuil yang sangat ramai. Ternyata ini adalah kuil Kerasakti. Ia pun semakin kesal karena ternyata banyak sekali orang yang memujanya. Dengan emosi dia mengatakan bahwa Sun Gokong itu tidak pantas untuk disembah. Ia juga mengatakan kalau ada yang ingin kalian sembah, maka sembahlah aku, sang Keratumpe. Melihat keganasannya, orang-orang pun menjadi takut, kecuali satu anak yang berani menentangnya. Dia menolak menyembah Keratumpe dan mengatakan kalau Kerasakti jauh lebih hebat. Kerasakti menguasai 72 sihir dan dia juga memiliki Toya Sakti. Merasa dirinya tertantang, Keratumpe pun juga ingin memiliki Toya Sakti. Kemudian dia pun pergi ke Istana Naga Laut Barat untuk mengambil pilar penopang langit. Raja Naga pun menjelaskan bahwa pilar ini digunakan untuk menjaga iklim agar tetap stabil. Jika benda ini sampai dicabut, maka bencana yang sangat besar akan terjadi. Tanpa mempertimbangkan apapun, Keratumpe pun mencabut pilar penopang langit secara paksa. Sontak cuaca pun langsung berubah, air laut langsung meluap, dan sebagian besar daratan pun akhirnya tenggelam. Kini Keratumpe pun memiliki senjata yang setara dengan Toya Sakti, namun tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sementara itu, Gumoong bersama Sun Gokong tengah dalam perjalanan menuju ke tempat siluman gagak. Di tengah perjalanan, mereka pun banyak melihat pemukiman yang tenggelam. Dari Dewa Bumi, akhirnya mereka pun tahu kalau ini semua adalah ulah dari Keratumpe. Dia menerobos istana naga, kemudian mencabut pilar penopang langit sehingga iklim pun menjadi kacau. Mendengar hal itu, kini Sun Gokong pun semakin menggebu-gebu untuk segera meringkus Keratumpe. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat siluman gagak. Siluman gagak pun mengajukan syarat yang lain. Dia bersedia meminjamkan Tingti hanya jika siluman kerbau juga bersedia untuk mengajaknya tinggal di istana. Dia harus jadi istri tua, sementara Putri Kipas menjadi istri muda. Semua urusan rumah tangga dia yang mengatur, serta semua keputusan ada di tangannya. Ya, karena benar-benar sudah terpepet, akhirnya dia pun mengiyakan janji itu. Parkit kecil pun juga menyuruh Sun Gokong untuk berjanji. Setelah nanti dia terbebas, dia harus mengajak Parkit kecil untuk pergi mengambil kitab suci. Tanpa pikir panjang, Sun Gokong pun juga mengiyakan janji itu. Setelah itu, mereka pun pergi ke kandang Tingti. Atas perintah dari siluman gagak, Tingti pun menginjak simpal emas itu hingga hancur berkeping-keping. Alhasil Sun Gokong pun terbebas dan kini dia siap untuk bertarung melawan Keratumpe.
Melihat Sun Gokong yang sudah terbebas, siluman gagak pun mengajak Gumoong untuk pergi ke istana. Tapi Gumoong malah mengatakan kalau itu akan dia pikir-pikir dulu. Sementara itu, Parkit kecil juga menagih janjinya kepada Sun Gokong. Tapi Sun Gokong malah mengatakan kalau tadi dia cuma asal bicara. Melihat pertengkaran kakak angkatnya yang semakin ekstrim, Gokong pun langsung mengajaknya pergi untuk kembali ke negeri Luosa. Kini cuma tersisa 2 wanita malang yang sudah termakan janji manis. Singkat cerita, sampailah Gokong dan Gumoong di negeri Luosa. Melihat muridnya kini telah terbebas, Biksu Tong pun terlihat sangat gembira. Namun berbeda dengan siluman kerbau, dia sangat risau karena istrinya tidak ada di rumah. Ia pun berpikir karena dia nekat menemui siluman gagak sehingga membuat istrinya marah besar dan tidak ingin menemuinya lagi. Secara mengejutkan, Sun Gokong pun mencium hawa siluman yang sangat kuat. Ia pun melihat dengan cermin sakti dan betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa itu adalah Keratumpe. Keratumpe telah kehilangan seluruh hawa dewanya sehingga kini dia telah menjadi siluman seutuhnya. Seakan tidak punya hasrat untuk bertarung, Sun Gokong pun menyuruh Keratumpe untuk segera bertobat. Tapi bukannya lekas bertobat, Keratumpe pun malah menantang Sun Gokong untuk bertarung. Dia pun menyalahkan Sun Gokong bahwa Sun Gokonglah yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Dia pun menantangnya bahwa besok saat fajar dia ingin membuktikan siapa yang lebih hebat. Ia ingin di kemudian hari tidak ada lagi Sun Gokong sang Kerasakti, yang ada hanya dia sang Keratumpe. Malam harinya, entah mengapa hati Sun Gokong terasa sangat bimbang. Kemudian dia pun mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Biksu Tong. Ia pun mengungkapkan bahwa di dalam hatinya sebenarnya dia sangat kasihan terhadap Keratumpe. Awalnya dia adalah orang yang baik, suka menolong orang sehingga diangkat menjadi dewa kera. Tapi karena sifat irinya, dia pun menjadi seperti ini. Benar-benar sangat disayangkan. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya di masa lalu Sun Gokong jauh lebih nakal. Dia mengacaukan neraka dan membakar buku catatan hidup dan mati. Dia membawa kabur jarum laut sampai mengacaukan seisi kayangan. Sehingga Buddha Rulai pun harus turun tangan dan mengencetnya di bawah gunung 5 jari selama 500 tahun. Hingga Biksu Tong pun datang untuk menyelamatkannya. Kemudian berhasil mengubah sifat Sun Gokong menjadi seperti sekarang ini. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun tersenyum dan mengatakan kalau sifat welas asih Sun Gokong kini sudah semakin besar. Singkat cerita, fajar pun telah terbit. Terlihat di atas bukit, Keratumpe telah menunggu Sun Gokong. Selang beberapa waktu, Sun Gokong pun datang bersama Patki dan siluman kerbau. Keratumpe, bertobatlah. Apa tidak salah? Tanya dulu pilar penopang langit ini. Cari masalah saja. Maju. Akhirnya pertarungan pun pecah. Pada awalnya mereka berdua bertarung secara seimbang. Hingga pada akhirnya Keratumpe pun berhasil menghancurkan simpai emas milik Sun Gokong. Namun Sun Gokong malah tersenyum dan tiba-tiba simpai emas datang ke kepala Keratumpe. Dari atas bukit, Biksu Tong pun membacakan mantra sehingga kini Keratumpe merasa sangat kesakitan. Dengan cara ini, akhirnya Keratumpe pun dapat ditaklukkan. Mereka pun berencana untuk membawa kembali Keratumpe ke tempat Buddha Maitreya untuk menerima hukumannya. Di sana, Buddha Maitreya pun menjelaskan semua kesalahan Keratumpe. Dia telah menghambat perjalanan Biksu Tong, menghancurkan buku catatan hidup dan mati, dan merampas pilar penopang langit sehingga banyak rakyat yang menderita. Mendengar semua itu, Keratumpe pun masih belum menyesali perbuatannya. Ia tetap mengatakan kalau dia hanya menuntut keadilan. Lagi pula, di masa lalu, Sun Gokong juga melakukan dosa yang sama besarnya. Namun mengapa dia bebas dari hukuman dan malah mendapatkan tugas mulia untuk mengambil kitab suci? Kali ini Buddha Maitreya pun menjawabnya. Karena kesalahannya, Sun Gokong pun dihukum dengan digencet di bawah gunung 5 jari selama 500 tahun. Makan minum apa saja sehingga dia sangat menderita. Kini Buddha Maitreya juga ingin Keratumpe merasakan hal yang sama. Lalu ia pun mengeluarkan kedilabu Yin dan Yang, di mana di dalamnya terdapat 2 kondisi yang mengerikan. Di satu sisi ruang es abadi, sementara di sisi yang lain adalah ruang api tak terbatas. Dengan cara ini, Buddha Maitreya menginginkan agar Keratumpe bisa merenungi semua kesalahannya. Mencoba meminta pengampunan untuk adiknya, Dewa Alis Kuning pun juga malah dihukum untuk menjaga kuil selama 30 tahun. Yang kalah ditindas dan yang menang berkuasa. Setidaknya itulah yang dipikirkan Keratumpe. Dia pun bersumpah kalau nanti sampai dia keluar, dia akan mencari Sun Gokong. Merasa ini adalah takdirnya, Keratumpe pun masuk ke dalam kendi secara sukarela. Setelah itu, kendi labu pun dibuang ke tengah laut. Buddha Maitreya pun berharap kalau ombak laut selama 500 tahun bisa menghapuskan dosa-dosa dari Keratumpe. Di waktu yang bersamaan, Sun Gokong pun memanjatkan doa untuk Keratumpe. Ia berdoa agar Keratumpe bisa segera menyesali perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar.
Sekarang mari kita kembali ke tempat siluman gagak. Setelah dia dicampakkan oleh siluman kerbau, kini dia pun menghibur diri dengan berjalan-jalan bersama Ting Ting. Ketika mereka sedang melewati sebuah pantai, secara tidak sengaja, Parkit kecil melihat benda yang sangat aneh. Kemudian dia memungutnya dan berharap bahwa ini adalah sebuah benda yang ajaib. Di bab selanjutnya, kendi labu pun berhasil dihancurkan. Setelah Kratumbe terbebas, dia pun memakan pil siluman sehingga kini kekuatannya menjadi berkali-kali lipat. Simbong, modal kam cidim say.